Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2022 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek ruang kolaborasi di topik 1. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran, guru menyusun dan merancang materi atau bahan ajar secara lengkap. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Dalam memperbaiki kesalahan, guru langsung memperbaikinya. Guru juga lebih aktif memberikan latihan atau pengulangan. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, dan guru juga harus memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Teori behavioristik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik. Kemudian mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Dan teori ini juga memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Sementara kekurangannya yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajarannya hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, serta timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks. Selanjutnya ada teori sosial kognitif. Teori kognitif sosial ini merupakan teori belajar yang menggunakan metode individu dalam mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan kemampuan kognitif yang dimiliki dalam belajar sosial atau dari lingkungan, atau juga disebut dengan imitation learning. Ada 4 komponen yang dilalui oleh peserta didik dalam teori ini. Yang pertama yaitu atensional atau perhatian. Sebelum melakukan peniruan, peserta didik terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Yang kedua, retensional atau proses pengingatan. Pada saat lain, peserta didik akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Kemudian ada proses behavior formation. Agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Yang terakhir, proses motivasional. Setelah peserta didik melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Penerapan teori sosial kognitif. Penerapan teori sosial kognitif bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, misalnya pada saat materi simple present tense dijelaskan. Ketika guru menjelaskan materi tersebut, peserta didik berpikir tentang apa yang dikatakan oleh gurunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan mempengaruhi kognisi. Jika ada peserta didik yang tidak mengerti tentang pertanyaan, yang artinya kognisi mempengaruhi perilaku. Kemudian guru mengulang penjelasannya pada poin tersebut, menunjukkan arti bahwa perilaku mempengaruhi lingkungan. Teori ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yaitu berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan peserta didik berupa faktor sosial dan faktor kognitif. Kemudian memiliki hubungan antara model dan peserta didik. Kelemahannya, peserta didik yang membentuk tingkah laku hanya dengan melalui peniruan atau modeling. Akan ada sebagian peserta didik meniru tingkah laku yang negatif, kemudian memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Teori konstruktivisme. Constructivism is an important learning theory that educators use to help their students learn. Constructivism is based on the idea that people actively construct or make their own knowledge, and that reality is determined by your experiences as a learner. Okay, let's move to the constructivism theory. The purpose of constructivism theory are to help students actively engage in problem solving and meaningful context, and then equate learning from experience, and to help engage and motivate students by making them take a more active role in the learning process, and the last, utilize interactive teaching strategies to help students construct knowledge based on their own experience knowledge. Let's see the implementation of constructivism theory in teaching learning process. The first one is role playing or simulating a historical events.
and then debating current issues, and the last engage students in real-world activities. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan model-model pembelajaran yang terbentuk dari prinsip konstruktivisme. Nah, pembelajaran konstruktivisme dapat dilaksanakan dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran. Metode yang digunakan harus mempresentasikan prinsip konstruktivisme. Salah satunya adalah inquiry. Metode inquiry menuntut siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Model selanjutnya adalah model jigsaw, cooperative scripting, dan investigasi kelompok. Pendekatan pembelajaran konstruktivistik memiliki beberapa strategi dalam proses belajar. Yang pertama ada top-down processing. Siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan kemudian menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada cooperative learning. Siswa belajar dalam pasangan-pasangan atau kelompok untuk saling membantu memecahkan problem atau suatu masalah. Dan yang terakhir ada generative learning. Adanya integrasi antara materi atau pengetahuan baru yang diperoleh dengan skemata. Melakukan kegiatan membuat pertanyaan, kesimpulan, dan analogi terhadap apa yang dipelajari. Nah, itulah dia pendekatan pembelajaran konstruktivistik. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam rencana untuk meningkatkan motivasi yang memiliki beberapa kasus berikut ini. Yang pertama, ada seorang murid bernama Tania, dia berusia 7 tahun. Dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi hasil dari diskusi kami, pada kasus ini guru harus memberikan contoh atau role model untuk meningkatkan keinginan belajar peserta didik. Kemudian setelah mendapatkan motivasi intrinsik, peserta didik diperkuat dengan pemberian motivasi ekstrinsik, yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya belajar dan tujuan belajar. Dalam hal ini, guru perlu bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Kemudian, setelah motivasi peserta didik terbentuk, guru dan pihak sekolah membuat program development class bagi peserta didik yang berkemampuan rendah, sehingga peserta didik dapat diberikan bimbingan ekstra berkaitan dengan permasalahan masing-masing. Kemudian guru juga memberikan motivasi untuk selalu berpikir positif dan merubah mindset peserta didik secara berkelanjutan, serta memberikan dukungan atas setiap pencapaian peserta didik. Selanjutnya ada kasus dari siswa bernama Samuel, berusia 10 tahun, dan dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi hasil diskusi kami yaitu guru harus memberikan apresiasi untuk setiap karya peserta didik agar ia tetap bisa menjaga harga diri dan motivasi belajarnya semakin meningkat. Dan guru tidak hanya berfokus pada pencapaian sumatif atau hasil akhir pembelajaran, tetapi lebih berfokus pada proses yang telah ia lalui selama masa pembelajaran berlangsung. Kemudian guru juga harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan, bahwasanya setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing. Ada kalanya membuat mereka belajar menjadi lebih baik. Kemudian ada kasus dari siswa bernama Sandra, berumur 13 tahun, yang selalu tenang di dalam kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Jadi hasil diskusi kami, guru harus menstimulasikan video motivasi tentang sikap saling menghargai dan toleransi sesama teman sejawat. Kemudian juga guru harus memberikan tugas kelompok kepada peserta didik ini untuk menumbuhkan sifat kooperatif dalam dirinya. Dan selanjutnya, guru juga harus memberikan bimbingan khusus untuk saling mendukung dan mentoleransi kelebihan dan kekurangan teman sejawat. Kemudian yang terakhir ada kasus dari siswa bernama Robert. Dia berusia 16 tahun.
dia selalu menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dan kasusnya kita sebagai guru sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Jadi kita sebagai guru pertama-tama harus berkomunikasi dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan bibinya untuk mendapatkan informasi alasan rendahnya motivasi peserta didik yang menyebabkan ia kurang berminat di sekolah. Kemudian, guru bekerja sama dengan bibinya untuk saling mengawasi untuk menunjang minat peserta didik. Kemudian guru juga harus melakukan pendekatan secara instan terhadap Robert dan membantu Robert dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, guru juga harus memberikan motivasi dan perhatian khusus kepada peserta didik dalam setiap kendala yang dihadapinya. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.